Selamat malam Toran. Selamat Aduh, malam, Bang. ini ternyata. Wah, iya iya. Ketemu Iya. Hujan nih, Tar. kembali. Lama tak jumpa, jumpa tak lama. Silakan, mau diskusikan saya diam. Giliran Ustadz Wapi sekarang. Tadi saya udah kenyang tadi. Saya diam Hadapi dulu. ibu tadi. Lanjut Tat. Ada yang mau ditanyakan, Bang? Iya, ada beberapa hal yang tadi memang saya sambil perhatikan juga jalannya diskusi kan. Iya, jadi saya ambil kesimpulan seperti ini, seakan-akan ustadznya itu minta data-data mengenai data kan. Yang mana Ya, ini? mengenai data-data lah, iya kan. Jadi kita bicara mengenai data itu kan setidaknya kita harus pahami dulu yang pada dasarnya itu kan bicara mengenai Al-Quran dan Alkitab ini kan ada yang tidak lengkap, ya kan? Atau ada yang lengkap? Apanya ini, Bang? Yang mana yang mau kita bahas ini? Mengenai Al-Quran dan pada dasarnya ada yang lengkap enggak? Maksudnya kalau lengkap itu harus disebutin semua ya enggak ada. Ya, berarti kita setuju dulu kan mengenai data kan tidak perlu yang harus lengkap kan? Kalau maksud lengkap itu harus disebutin semua sampai perinci itu ya semuanya enggak ada. Iya, jadi itu maksud saya, maksudnya jadi kesannya kan harus lengkap begitulah, ya kan? Ya, Ustadz, kalau memang Ustadz ada yang Yusuf nggak lengkap sama ya Bunda kita Mila. Dia ngomong apa sih ini? aja. Saya nggak ngerti. Saya ada tamu, izin dulu ya. Oh, yaudah, saya gantiin. Baik. Lanjut Tat. Oke. Kita buka kamera dulu. Iya, Bang. Gimana? Aduh, saya lebih kode wifi kayaknya ini. Iya. Ya, kalau sama Tapi Ustadz sama Ustadz Yusuf Ustadz ya, boleh lah. Wafi, ya nanti disimpan aja materinya. Ya, kalau kamu mau buka materi yang baru, boleh, silakan gitu. Oh iya, baik. Jadi Kau mau tadi nanya atau awalnya mau sih ditanya nih, Bang? artinya supaya lebih belajar lagi mengenai data tadi kan. Begitu maksudnya, karena ada beberapa pernyataan dari Ustadz Waifi sendiri sih yang tadi sempat singgung mengenai data-data itu, iya. Tapi Ya, tentang malam ini Al-Qur'an, saya lihat tentang temanya juga Al-Qur'an tadi sepertinya Anda menarik mau dari- ini. Ketika Anda tadi mengatakan tentang Al-Qur'an, kenapa gitu? Ya, maksud saya kan kita juga harus saling memahami lah bahwa di antara dari Al-Quran, Alkitab tidak ada satupun yang pasti nggak ada yang sempurna, ya kan, nggak ada yang lengkap kan, artinya begitu. Jadi Oh, kalau Bisa- Al-Qur'an lengkap. Mau saya tunjukkan? abang pastikan lengkap ya. Abang Saya pastikan ya? lengkap. Kau sebut aja ayat Iya. apa, surah apa, ayat berapa saya Abang percaya tunjukkan. diri sekali sih, tapi Oh iya, saya punya datanya. Dia pahami itu. Iya, Dan dia beda bilang, data saya dengan Ustadz Wapi beda memang. begitu ya. Kau mau berarti beda ya? ayat apa? Oke lah. Mau ayat apa? Enggak. Iya, saya tanya dulu. Sekarang Quran ini asalnya dari mana, Bang? Sekarang saya mau tanya dulu. Apa datanya Al-Quran. pakai yang kertas itu? Baik. Kira-kira kertas apa? Ukurannya apa? Kira-kira bagaimana Abang bisa jelaskan? Saya jelaskan tentang Al-Qur'annya. Al-Qur'an adalah wahyu dari Allah. In huwa illa wahyu yuha. Dan diturunkan kepada Rasulnya tanzilum mir rabbil alamin, dari Tuhan semesta alam kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad dapatnya itu berbentuk tulisan atau kertas? Ya, jawabannya tidak. Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu itu dengan berbagai macam cara. Lebih keingatan beliau dan kehafalan atau yang kita kenal dengan oral. Oke? Nah, setelah Nabi Muhammad ini mendapat wahyu, beliau memanggil sekretarisnya, Zaid bin Sabit. Ya, wahyu sedang turun. Beliau bacakan kepada Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu dia akan menuliskan wahyu yang dibaca Nabi. Setelah beliau tuliskan, beliau bacakan lagi kepada Nabi. Betul enggak ya Nabi, ya Rasul? Bunyi wahyu yang
saya tulis ini Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kata Nabi dikonfirmasi, betul ya, seperti itulah wahyu yang kudapat, baru wahyu itu disebar. Maka ada catatan atau masternya dari Zaid bin Sabit. Nah, Ya, apakah berarti lengkap dasarnya catatannya? ya Apakah oke, lengkap oke, catatannya? Kan gitu. Apakah lengkap catatannya Al-Quran itu? Lengkap. Kau mau ayat apa, surah apa? Saya tunjukkan semuanya. berarti dasarnya kan nggak ada pembuktian kan, nggak ada pembuktian, semuanya wahyu kan, Ya wahyu, semuanya semua dasarnya wahyu. kan. Ya, Wahyu dari berarti Tuhan, itu betul. seperti itu. Ya, jadi artinya di saat kita bicara mengenai data, jangan sampai kita memalukan asal usul itulah. Kita harus menghargai wahyunya itu maksudnya. Jadi jangan seakan-akan Oh, semua iya. arahnya harus ke data, tulisan, catatan, bukti-bukti, artefak apapun dan lain-lain. Itu hanya ringkasan bagian-bagian dalam ringkasan itu kan. Nah, jadi jangan sampai kita perlu data lalu mengarahnya ke situ, Bang. Itu yang Oh, harus Bang. Harus, nggak bisa enggak. Kita harus merujuk ke situ Itu kan- sebagai bukti bahwa Iya, itu kan ya wahyu itu benar. pendukung, Bang. Hal-hal pendukung kan. Enggak. Jadi Kalau seakan-akan kalau tidak ada kesannya- alat pendukungnya, gini, kalau tidak ada alat pendukungnya seperti kitab Bible Anda bisa mengada-ada orang tulisannya. Tuh. Maka wajib kita harus kemana? Ke masternya, ke alat pendukungnya. Iya, kan? Itu kan wajib. hal-hal pendukung kan, Bang. Jadi maksud saya itu jangan sampai kesannya kita menuntut hal-hal pendukung ini lebih dari asal usul yang harusnya itu kan dasarnya itu wahyu itu. Oke ya, Bang Ya. ya. Wahyu tidak bisa dibuktikan tidak ada alat pendukungnya. Contoh Bible Anda, katanya diwahyukan oleh Roh Kudus. Ternyata nggak ada teks aslinya. Bisa aja orang akan memanipulasi gitu firman Tuhan yang Dan seperti di kitab Anda. catatan sejarahnya itu memang jelas di sana. Semuanya mulai dari hukum Taurat, 10 hukum Taurat itu kan jelas semuanya tertulis. Mana coba hukum Taurat 10 hukum Taurat katanya milik Anda, mana catatan aslinya gulungan dari Taurat itu mana? Kalau Abang belum itulah ketahui itu ya. Di mana? Taurat itu dituliskan di loh batu. Lalu katanya dari setua Itu kan junta sampai yang kita tertua-tertua semua itu ada kitabnya. Mana yang aslinya? Kita bertolaknya kan semua sampai sekarang ini kan Alkitab, ya kan? Ya, perjalanan penulisan semua Alkitab, kitab-kitab itu kan prosesnya tidak ada satu dari kita yang lagi bicara besar ngawur sekarang ini kan yang menjadi saksi dan menyaksikan itu, ya kan? Jadi jangan sampai kita Ya iyalah, Bang. juga seakan-akan Jelaslah kita ada nggak sana hidup saat di itu zaman dan Nabi waktu Musa, itu. Bang. Kita itu nggak hidup di zaman Nabi Musa. Tetapi Ya. kenapa kita merujuk ke alat pendukung? Karena orang-orang terdahulu mencatatkan wahyu yang diterima oleh para Ya, rasulnya. jadi semua yang sudah tercatat sekarang ini kita harus syukuri apa yang ada itu, Bang. Itu yang paling penting, Bang. Karena prosesnya itu Nah. nggak mudah, Bang. Jadi Al-Quran Nah, maka- maupun kitab apapun itu kita harus menghargai. Oh yang beda, sekarang sudah beda dengan Al-Quran. tertulis, Bang. Kalau Al-Quran dengan kita, kalau Al-Quran lengkap gitu, alat pendukungnya pun juga lengkap, bahkan diteliti oleh para ilmuwan. Yang tidak Sekarang ada saya mau tanya- alat pendukung, saya mau tanya alat Abang pendukungnya dulu, saya itu mau tanya hanya kitab Abang. Anda. Sekarang saya mau tanya Abang, lebih awal munculnya Alkitab atau Al-Quran? Lebih muncul pertama itu yang muncul Taurat, Bang. Paham? Ya, Alkitab kan? Alkitab kan mencatat Taurat kan? Bang, habis itu baru Bible Abang. Enggak, Gitu. saya tanya dulu, di dalam Alkitab itu kan ada Taurat kan? Jadi lebih duluan Alkitab atau Al-Quran? Oh, yang pertama itu lebih duluan Taurat, Bang. Baru Bible Jadi Abang. Terus Alkitab, ya kenapa saya tidak menyebut kitab Anda itu Alkitab? Karena yang dinamakan Alkitab itu adalah Al-Quran. Gitu. Bible dengan Alkitab beda. Pertama muncul tuh Taurat. Habis itu Bible-nya Kristen. Itu kita akui. Habis itu Al-Quran gitu. ya, jadi Nah, yang Anda juga harus tahu, Bang. Taurat itu bukan Bible.
Anda harus tahu itu. Ya. Oke. Penjelasannya. Lalu yang lebih masuk logikanya, kita harus ikut yang awal atau yang terbelakang. Kita harus ikut yang dahulu atau yang terbelakang. Saya tanya abang dulu. Oh iyalah bang, jelas kita harus ikut yang paling belakang. Contoh aja HP dulu apa? Nokia, layarnya hitam putih, mainannya cuma ular. Sekarang yang paling belakang HP-nya canggih, kamera sekarang ada, terus juga semua permainan game ada, terus juga lebih canggih daripada yang terdahulu. Maka apakah Anda mau pakai HP yang dulu? Nggak bakalan. Nggak bakalan. Pasti Anda akan memilih HP yang paling belakang, kesalahannya yang di situ. paling keluaran terbaru. Karena apa? Bentar. Karena apa? HP yang di belakang ini, yang Kesalahannya di situ, paling Bang. belakang ini ya Bang ya, dia akan menyempurnakan dari HP yang terdahulu. Gimana sih? Dia hanya merubah kebenaran yang awal, itu saja. Oh tidak, beda. Jadi Dia HP yang mengubah paling keaslian. belakang, HP Mengubah yang keaslian. belakang itu, Bahkan HP kalau belakang mau itu dia dipercantik tidak. lagi, dia memperindah keaslian. Kalau mau dipercantik lagi, dia Baik. memperindah keaslian. Gitu. Baik. Jadi HP yang paling belakang ini dia tidak mengubah HP menambahkan fitur-fitur yang terbaru dari HP terdahulu agar HP terdahulu dapat disempurnakan dengan HP yang kemudian. Betul itu. Iya. Maka yang kita pakai apa? Jadi Apakah yang dulu? intinya Enggak, yang harus paling belakang, bertolak Bang. kepada dasarnya, begitu. Justru kita harus Enggak. bertanya kepada dasarnya. Jangan Ya, iya, bagus gini. ini tidak, harus ke dasarnya. Bang, dasarnya ini adalah bentuknya HP, jenisnya HP. Dasarnya itu adalah kitab suci, jenisnya kitab suci, bukan tulisan omong-omong manusia, bukan gitu loh. Iya, maksud dasar saya Kalau- itu kalau- adalah kalau awalnya dasarnya itu kitab loh. suci, asal usulnya, kalau datangnya gini. itu seperti apa. Itu Kalau maksud dasarnya kitab dasar dari suci, pengertian saya yang saya maksudkan. Bukan seperti yang Dasarnya- abang sampaikan itu, itu beda lagi itu. dasarnya firman Tuhan, maka yang terkemudian melengkapi apa? Dari dasar-dasar terdahulu memuat firman Tuhan, yang mana firman Tuhan itu dirawat di yang paling belakang, yang paling baru. Kayak gitu. Gimana sih? Contoh aja Anda HP. Pasti Anda memilih HP Android zaman sekarang. Apa mau Anda pakai HP tulalit-tulalit yang hitam putih dulu? Nah, kalau ke konteks nanti beda, Bang. Jangan samakan hal itu. Oh, sama. Sama. Nggak Itu bisa kan sebuah sama, Bang. analogi Nggak bisa gitu loh. sama. Itu sebuah Biasa analogi sama. agar Anda apa? Agar Anda paham kenapa kita harus mengikuti yang paling baru. Ya, Gitu. kadang manusia membenarkan analogi lalu menyampingkan kebenarannya. Ah, itu yang salah besar. Enggak. Kadang kita membenarkan analogi Bang, kita, lalu kita kalau menyampingkan kebenaran. kalau Ah, itu yang salah kebenaran, besar manusia. kalau kebenaran Itu ya itu kesalahan dianalogikan tidak akan lepas analoginya. Iya, Tetapi jangan sampai kita membenarkan analogi. Jangan sampai kita membenarkan analogi. Enggak. Ya, itu yang salah. yang kita yang Karena yang pada yang kita dasarnya benarkan itu, kebenarannya, Bang, bentar. analoginya. Yang kita benarkan itu adalah firman Tuhannya. Analogi itu hanya sebuah alat bantu. Kalau analogi itu berbeda dengan firman Tuhan, maka analogi itu bakal salah, kan? Ya. Itu. Nah, makanya saya menganalogikan Jadi, dengan Anda seperti intinya apa? harus kembali Contoh ke HP, HP yang dulu hitam putih, ya, yang bunyinya tulalit-tulalit, lalu dengan HP Android itu sebuah analogi. Kita harus mengikuti yang mana? Artinya kita harus mengikuti perkembangan zaman atau HP yang terbaru yang merawat dan menyempurnakan HP terdahulu. Begitulah firman Tuhan. Firman Tuhan kalaunya menetapkan tidak ada Tuhan yang lain dan Tuhan itu esa, maka yang di zaman sekarang yang menetapkan Tuhan itu esa, tidak ada Tuhan yang lain, itu yang diikuti, bukan yang menetapkan Tuhan 3 dalam 1. Salah. Oh, berarti Kalau abang Anda sudah berbalik tiga ya. dalam satu ya. Gini, kan Berarti Tuhan abang mengatakan tiga dalam tidak satu. tidak ada Allah lain di hadapanmu. Itu firman Tuhan yang paling dulu, yang paling pertama gitu.
Lalu dalam perjalanannya firman Tuhan itu ada pahamnya, ada Tuhan lain yang jadi manusia. Maka diupdate lagi oleh Tuhan. Diupdate-nya apa? Firman Sekarang yang saya terdahulu tanya abang dia dulu. letakkan, Saya tanya bentar abang dulu. Firman yang dulu dia letakkan di firman yang terkemudian yang menetapkan tidak ada Tuhan lain di hadapanmu. Nah, kayak gitu Bang maksudnya. Maka Sekarang manusia saya- itu saya ada tanya lagi melenceng. dulu, Abang, sesuai analogi ya, sesuai analogi aja lah. Abang tadi sih analogi, saya tanya sedikit tentang analogi. Ya, jadi kerajaan Allah itu menurut pengertian saya ya, sesuai yang saya sempat baca-baca kebenaran firman. Ya, itu menurut pengertian saya, di mana itu analoginya seperti satu keluarga Abang Yusuf, di dalamnya ada Abang Yusuf sebagai kepala keluarga, istri, dan juga anak. Apakah Abang Yusuf, istri, dan anak itu bisa dipisahkan nggak? Bisa? Bisa nggak bisa dikatakan bukan keluarga? Bisa? Bisa ya? Bisa? Tapi kebenarannya kan keluarga kan? Berarti kan lepas kan analogi Anda, berarti nggak cocok gitu analoginya. Kebenarannya kan keluarga kan? Karena apa? Kebenarannya. Karena Saya bicara kebenarannya. bentar, Kebenarannya Anda yang saya pertahankan. bentar, Keluarga Anda kan? mengajukan analogi yang dapat saya bantah. Saya dan anak saya serta Keluarga istri kan saya kebenaran. Saya nggak bicara analoginya. Analoginya bisa kan disampingkan. Kita bisa bicara dipecah kebenarannya. gitu loh. Kita bicara kebenarannya, dipecah. jangan itu yang saya bilang tadi kan, kita membenarkan analogi, kita nggak berdasar pada kebenaran, kita harus berdasar makanya, pada kebenaran, Bang, jangan kita membenarkan analogi. kalau analogimu salah berarti tidak ada kebenaran di dalam analogi itu. Enggak. Kebenarannya Berarti keluarga kalau kamu aja dapat dibantah analoginya, contoh tadi keluarga saya, anak saya, istri saya, apakah bisa disebut keluarga? Itu Apakah keluarga, bisa dipisahkan? Disebut keluarga kalau mereka satu. Kalau saya bercerai dengan istri saya bukan keluarga lagi dengan istri. Gimana sih? Itu salahnya di situ, Bang. Itu salahnya di situ. Kalau saya dipisahkan dan kawin 5, 6 kali, 7 kali juga tetap keluarga. Ya, jadi abang harus paham itu kebenarannya. enggak, itu. bukan Itu keluarga. kebenarannya saya Bukan sampaikan. keluarga. Jadi kalau Bukan dia kawin keluarga. 5, 6, 7 kali, 8 kali tetap keluarga. Sama dengan abang juga. Kalau kawin 7, bukan 8 keluarga. kali, karena Saya mau susunan darah menikah itu sudah sekali, jalan. bentar. Ketika Saya mau menikah abang sekali, sudah lalu punya saya cerai, keluarga, sudah punya anak, lalu saya cerai dengan istri punya saya. anak, Saya darah bukan itu tetap bukan mengalir. keluarga lagi dengan istri saya. Kenapa? Kalau saya udah bercerai dengan istri saya, bukan lagi disebut satu keluarga. Terpisah udah. darah abang itu sudah mengalir selama abang sudah punya anak kan, darah itu terus Loh, berjalan kalaunya mengalir sama terus. Jadi kalau itu sama keluarga. anak saya gini, kalau saya bersama anak saya satu keluarga dengan anak saya. Tapi kalau kau sebut Iya, juga jadi- kau muat itu istri, kalau saya ceraikan istri saya bukan keluarga. Gimana sih? Yang saya maksudkan itu kan Makanya Keluarga. analogi kau Tetap lepas Jadi selama analogi kamu. hidup- Kalau kamu mau mencontohkan selama firman hidup- Tuhan dengan keluarga nggak bisa. selama hidup loh, selama hidup tetap jalan terus itu nggak bisa berhenti. Anak abang terus berjalan dan darah itu terus mengalir kepada anak cucu cicit abang, hal itu terus mengalir terus berjalan terus. Dasarnya dari mana? Asal ibunya dari mana? Asal Istrinya ayahnya dari mana? gimana? Itu Istrinya, terus status berjalan istrinya gimana? Status istri? Apa masih keluarga kalau Ya. udah bercerai? Hah? Status Coba, istri, kau kan bawa 3 status tadi. istri. Ah, Ya, status istri dalam catatannya. Ini catatan Apanya? berarti kita harus pisahkan catatan apa? dalam catatan kebenarannya, iya kan? Apa Catatan beda catatan dengan kebenaran kebenaran. apa? Keluarga Yang ngawur atau apa? bukan? Nggak berilmu dah. Ya, kebenarannya itu adalah keluarga dan catatannya itu tidak sudah Kalau diceraikan. Itu catatannya. kalau saya bercerai dengan istri saya masih keluarga atau bukan? Di catatan cerai kan? Iya kan? Di catatan Ya kan? bukan keluarga lagi kan? Tapi kebenarannya itu keluarga. Saya nggak bicara Dari mana kebenarannya, kebenaran bukan keluarga keluarga? lagi kan? Tetap aja Tat, biar kebenaran juga nggak bisa dibilang keluarga. Nggak Makanya. bisa, kalau udah cerai Itu selesai. keluarga. Nggak ada. Dari mana? Kau menyimpulkan sendiri. Dasarnya apa kau ngomong begitu? Karena apa?
itu kecuali mereka nggak punya anak, iya kan? Tapi kalau sudah punya anak, itu tetap menjadi keluarga. Ya nggak bisa tetap menjadi keluarga. Kau mau ngotot urusan kau sendiri. Karena darah yang Dari ada di mana? dalam istri itu juga ada dalam darah anak itu. Dari Jadi begitu, mana? Pak. Dari Maksud mana? saya. Nggak ada hubungan. Apa ibu bisa Istri memastikan orang nggak lain. ada darah ibu di dalam anak Istri itu? orang lain. Apa ibu Nggak bisa ada memastikan urusan. nggak ada darah ibu di dalam anak itu? Nggak ada Ibu bisa urusan. memastikan Nggak ada nggak? urusan. Istri nggak ada urusan sama anak. Nggak, artinya gini Makanya boleh Bunda, nikah. ya Bunda, nggak ada kecocokan dari yang dia contohkan dengan firman Tuhan, nggak nyambung gitu loh. Nggak nyambung. Iya, maksud saya begini, Bang. Maksud saya begini kan, yang tadi abang singgung mengenai tiga Allah itu kan, tiga Allah itu kan. Tadi kan sebenarnya Iya. abang singgung mengenai tiga Allah itu Yang kan. saya singgung Anda dengarkan, kalau saya ngomong tolong didengarkan, habis itu saya dengarkan kamu. Saya mengatakan pertama Tuhan mengatakan di 10 hukum Taurat, tidak ada Allah lain di hadapanmu, tidak ada yang sama dengan Dia. Lalu ada ya ideologi yang mengatakan Allah jadi manusia. Ini kan menyalahi dari firman yang pertama. Maka Tuhan akan mengupdate lagi pakai kitab yang baru, menetapkan firman-Nya yang dulu, dia masukkan ke kitab yang baru bahwa tidak ada Allah lain, tidak ada Tuhan itu jadi manusia. Artinya apa? Kitab yang dulu, kebenaran yang dulu itu tetap ada dengan kitab yang terkemudian yang paling belakang. Makanya saya contohkan kepadamu masalah HP. Jenisnya tetap HP, bukan berubah jadi laptop. Maka ketika firman Tuhan begitu, sampai yang baru sekalipun kitabnya itu akan tetap ada gitu ketetapan Tuhan di kitab yang baru. Maka kitab yang melenceng akan ketahuan di situ. Itu maksudnya. Jadi kalau ada ideologi yang melenceng mengatakan Allah jadi manusia, jelas itu bukan firman Tuhan dan ideologi yang salah. Makanya diupdate Tuhan lagi dengan kitab yang baru. Dia menetapkan ketetapan dia yang dulu, kebenaran dia yang dulu, ditetapkannya pula kepada kebenaran di kitab kemudian. Itu maksudnya. Ideologi di ya? situ. Oke. Iya. Gak bisa Berarti dibantah itu. Bagaimana pendapat abang tentang Yesus Kristus ini yang dimana semua mengakuinya dia sebagai pilihan menjadi Allah yang menjadi manusia dan untuk menjadi contoh bagi manusia bagaimana cara manusia hidup. Bang, kalau manusia hidup dari Yesus sebagai contoh itu hanya untuk Israel, bukan untuk seluruh manusia. Saya juga Dia mempercayai datang Yesus. untuk seluruh dunia, Bang, karena dia punya gelar yang namanya Raja Damai. Bang, Yesus mengatakan dia datang hanya untuk Israel. Jadi saya lebih percaya kamu atau percaya Yesus? Jelas saya lebih percaya Yesus. Kita bicara mengenai Yesus, itu ada firman-Nya sendiri Ya, yang makanya, mengatakan bahwa karena kalau kebebalan kita orang Bang. Israel lah, karena kebebalan orang Israel lah, bangsa pilihannya, ya makanya Tuhan bukan saja menganugerahkan kasih karunia kepada mereka, tetapi dia Bang. juga, makanya firman-Nya Bang. Kalau pada saat kau ini berbicara juga- tentang Yesus, maka ambil ucapan Yesus. Oke? Ya, makanya saya Bukan rasakan ucapan ini, orang makanya lain. Yesus bilang Gimana? Yesus Gimana Yesus sampaikan bilang? bahwa pada saat mana tadi ayatnya? Ayat berapa, Bun? Ayat berapa? Tunjukkan dulu ucapan Yesus di mana dia bilang gitu. Hah? Gitu diskusi. Bentar ya, Maya. Data dulu. Dia bilang apa? Bacain di mana tertulisnya, silakan kamu tunjukkan gitu. Kalau saya Tapi kalau ayat mengatakan apa? kalau Yesus dia diutus hanya untuk Israel, itu saya bisa tunjukkan dua ayat gitu. Matius 15 nomor 24 ya, dan Matius 10 nomor 5 sampai 6. Tuh.
Itu ucapan Yesus asli gitu loh. Aku hanya diutus untuk domba yang hilang dari Israel. Terus dia ngomong juga, ya aku hanya diutus untuk Israel. Dia mengutus ke-12 muridnya jangan sampai murid-muridnya itu keluar dari Bani Israel. Lalu kau bilang Yesus untuk seluruh manusia. Di mana Yesus ngomong aku untuk seluruh manusia? Tunjukkan gitu. Oh jadi abang minta datanya ini, datanya Yesus yang ngomong, Yesus sendiri yang ngomong Ya begitu ya iyalah. maksudnya? Kalau Yesus yang ngomong ya, maka itulah kita berbicara Yesus. Kalau Yesus yang ngomong, kita bicara tentang Yesus. Tapi kalaunya abang- tentang Yesus, tapi menurut Tapi abang- orang lain, abang membenarkan, saya nggak kan? percaya gitu. Tapi abang membenarkan kan dia mengatakan hal itu kepada murid-muridnya ya? Iya, dia mengatakan kepada muridnya jangan keluar dari Bani Israel, dan dia mengatakan kepada orang-orang aku hanya untuk Israel. Ada tertulis dan itu kata Yesus. Lalu kata kamu Yesus untuk seluruh Mana yang manusia. bilang jangan keluar? Mana yang bilang jangan keluar dari Ya Bani udah, Israel? Mana coba abang? kau buka Matius 10 nomor 5 sampai 6. Matius Nih. 10 5 sampai 6. Ya, teman-teman, mari kita baca. Nih, ini kata Yesus ya. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan, nih pesan Yesus kepada 12 muridnya, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini Yesus ngomong. Lalu kau ngotot sama saya, lalu kau ngotot sama saya Yesus untuk seluruh manusia. Kau tunjukkan ucapan Yesus. janganlah Dia kamu ngomong. menyimpang ke jalan bangsa yang lain. Abang tahu arti Ya menyimpang nggak? gini, bentar. Yang saya tuntut samamu, kata kamu, Yesus dia mengatakan untuk seluruh manusia, itu di mana? Dia ngomong kayak gitu di mana? Di amanat agungnya yang terakhir sebelum dia terangkat Bukan ke ya. surga. Bang, itu kan baptis lah, kan kayak gitu. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, kan kata dia kayak gitu. Iya kan? Beritakan Injil kepada segala Abang tahu makhluk. itu kan abang Baptislah. tahu. Ya, kata dia baptislah ya seluruh bangsa muridku. Bangsa muridnya tuh murid-murid Yesus tuh bangsanya apa, Bang? Seluruh bangsa muridku, seluruh bangsa loh, seluruh bangsa. Ya. Itu ada dua pengertian tuh. Seluruh bangsa muridku. Yang Iya, pertanyaan bisa yang jadi pertama. bangsa, Yang pertama iya, bisa pengertiannya jadi. kayak gini nih. Murid Yesus, 12 murid Yesus tuh bangsanya apa semuanya? Ya, itu satu. Terus Israel semua, nggak ada di luar Israel. Oke. ya itu pengertian satunya kan. Terus yang berikutnya Yang kedua, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Nggak ada di situ Yesus mengatakan jadikan seluruh bangsa penyembahku. Nggak ada. Nggak ada murid nyembah guru, nggak ada. Jadi nggak ada Yesus itu mengatakan ya seluruh bangsa agar menyembah dia, nggak ada. murid, Bang. Apakah abang tahu murid mereka nggak membangga-banggakan Yesus? Tahu nggak? Ada nggak, Bang? Yang kau omongkan tadi, dia ngomong kata Yesus aku untuk seluruh manusia, tekstualnya. Aku untuk manusia. Wah, dari tujuan perkataan itu kan kita bisa tahu. Itu kan tujuannya untuk Iya. seluruh bangsa, Bang. Iya, Bang, ada nggak Bapak Yesus gimana mengatakan, Bang? Tadi kan saya ada dua pengertian di situ. Dia diutus untuk seluruh manusia. Itu ada nggak tertulis kayak Iya. gitu? Karena kalaunya untuk seluruh bangsa muridku, itu mengatakan seluruh bangsa itu jadi murid, bukan jadi penyembahnya. Yang saya Jadi abang minta, menuntut ke situ. Oke, jadi lebih tepatnya adalah dia datang itu kan kepada domba-dombanya yang hilang. Yesus sendiri mengatakan bahwa dia datang kepada orang sakit, bukan orang sehat. Ya, dia datang kepada domba-dombanya yang hilang. Artinya
Bang, pengikut-pengikut orang yang percaya kepada Allah yang tersesat. Iya kan? Bang, Bukan orang yang tidak Kal- percaya. kalau untuk orang yang percaya ya kepada Yesus itu cuma 12 orang. Nggak ada seluruh manusia. Yahudi aja nggak Wah, percaya dia dengan datang- Yesus. Ini bukan bicara mengenai cuma seorang Yesus, ini mengenai Allah loh, percaya kepada Allah, bukan percaya kepada cuma sebatas Yesus, tapi ini lebih dari itu. Yaitu Saya percaya kepada Allah, saya kepada Tuhan. menuntut kata kamu tentang Yesus. Kau bicara tentang Allah. Gimana sih? Satu-satu lah gitu. Kalau kau ngomong dengan Yesus ya, maka cari ayat Yesus. Bukan masalah Allah yang kita bahas. Yang kita bahas tuh masalah Yesus. Wah, berarti abang tidak paham maksud saya yang tadi dari awal. Dimana kita percaya bahwa Allah itu turun menjadi manusia itu lewat sosok seorang Yesus itu. Ya, kalau nggak paham setidaknya Baik. mengerti kan? Ya, Kalau kamu ke situ, ya kata kamu sosok Allah jadi Yesus di mana? Tertulisnya di mana Tuhan mengatakan aku jadi manusia? Di mana? Tuhan Allah tuh mengatakan ada nggak tulisan Tuhan ya atau firman dari Tuhan aku jadi manusia? Di mana kayak gitu? Bang, kalau menjadi seperti hal itu, presiden aja nggak perlu ngakui saya presiden. Kita udah tahu Berarti bahwa kau presiden mengada-ngada berarti. Sudah dibilang makanya kalaunya Tuhan Bang ya menetapkan satu firman, maka dia tidak akan melanggar firman itu. Kalau dia katakan dia bukan manusia, berarti nggak ada Allah jadi manusia tuh nggak ada. Kau buka aja ya di bilangan 23 nomor 19. Coba buka dulu bilangan 23 nomor 19. Ah, ini kita arahnya sudah kemana nih? Bilangan? Kau bicara Allah kan? Arahnya kemana pula? Ya ini kita bicara makanya. Iya. Tadi kan awalnya kan tadi itu yang murid-murid itu kan yang abang tanyakan bangsa-bangsa itu kan. Ah. Engkau sudah jawab tadi ya, gak ada di situ Yesus mengatakan untuk seluruh manusia. Kalau itu Yesus menyuruh jadi murid seluruh bangsa. Gak ada dia mengatakan dia untuk diutus ke seluruh manusia. Kau gagalnya udah di situ. Lalu kau berbeda pula ngomong Allah. Ketika saya ngomong Allah, kau ngomong murid-murid. Loncat-loncat. Itu sama dengan loncat abang masalahnya. sedang menuntut bahwa itu sama dengan abang sedang menuntut bahwa Al-Quran itu bukan wahyu tapi lewat catatan. Bukan, Jadi harus saya bukti catatannya. nggak ada juga bicara Enggak, itu Quran dari samanya tadi. di situ. Kau bisa diskusi nggak? Sama, Tadi kau samanya di ngomong situ. kau ngomong Yesus, habis ngomong Yesus ngomong Allah, habis ngomong Allah ngomong murid, habis murid ngomong Quran. Kau ngomong apa sih? Wah, abang nggak paham ya. Oke, sekarang saya pelan-pelan ya. Makanya kau ngomong apa? Nih kau mau ngomong apa? Allah, Yesus, murid, atau Quran? Ya, kembali ke tadi aja lah. Ya Yang udah kita mengenai ngomong. kenyataan, kan? Iya, di mana pernyataan Allah aku jadi manusia? Yang di mana? Kata kamu Allah jadi Pernyataan. manusia tuh di mana? Di mana pernyataan Tuhan dia jadi manusia? Yohanes lah 1:1. Enggak. Ah, ya. Itu kan itu sesudahnya. Maksud saya kayak yang tadi yang bangsa-bangsa itu, Bang. Oh, kalau bangsa-bangsa saya juga satu bangsa muridnya. Terus bangsa beritakanlah ke seluruh bangsa murid. Kan gitu, bangsa murid. Muridnya bangsa Israel semua. Ya. Aduh. Sekarang ada di 2 Yohanes 3 ayat 16, Bang. Nah, kau bicara Yesus malah kau mengambil pendapat di luar Yesus. Makanya kalau kau bicara Yesus, ya ambil omongan Yesus, bukan omongan di luar Yesus. Gimana sih? Astaga, astaga. Kau membicarakan tentang Yesus, tapi kau mengambil omongan di luar Yesus. Gimana mau paham dengan Yesus kalau gitu? Itu sama dengan abang nggak mengaku
mengakui mereka yang mencatat Al-Quran itu sama aja, kurang lebih sama. Nah, Itu sama dengan abang kau kan loncat mengakui mereka loncat yang lagi ke mencatat Al-Quran. Loncat lagi ke Al-Quran. Kau ngomong Yesus loncat ke Al-Quran. Itu yang mencatat Gimana? Yohanes loh. Yohanes mencatat itu bang. Eh. Itu tercatat di Alkitab loh. Eh. Abang gimana sih bahannya sih? Itu tercatat di Alkitab loh. Kak. Yohanes. Kalau kamu ngomong tentang Yesus, meskipun Yohanes tukang catat, maka ambil ucapan Yesus. Paham? Paham nggak? Kalau kau ngomong tentang Yesus, meskipun Yohanes tukang catat, maka Yohanes itu mencatatkan omongan Yesus. Itu yang saya maksud. Ya jadi ya karena akan abang mengarahkan bahwa kalau kita mau bicara tentang Allah, kita harus dengar dan sampaikan apa yang Allah bilang langsung. Oke ya? Lah, kan Tuhan bisa bilang dengan rasulnya. Makanya Yesus ngomong, segala firman yang engkau beriku telah kusampaikan kepada mereka. Kalau Tuhan ngomong melalui Yesusnya. Ada nggak Tuhan mengatakan melalui apa Yesus? bedanya sama Yohanes bangku? Apa Ada bedanya? nggak Tuhan mengatakan dengan Yesus bahwa dia akan jadi manusia? Ada nggak? Apa bedanya hal itu dengan catatan Yohanes, Bang? Oh beda, jauh dengan catatnya Itu sama Yohanes. aja itu. Catatan Yohanes bukan kata Yesus, kata orang di luar Yesus. Beda. Kata Anda ya, kita bahas tentang Yesus, di mana Yesus mengaku dirinya adalah Allah. Lalu kau ambil omongan orang yang bukan dari Yesus. Kata Yohanes, pada mulanya adalah firman. Yang kita tanyakan, yang kita bicarakan Yesus. Ambil omongan Yesus, bukan omongan di luar Yesus. Gimana sih? Makanya di situ sesatnya Kristen tuh. Oh, iya ya. Oke. Gitu Bang, kalau kau ngomong Yesus, ambil omongan dari Yesus sendiri. Contoh, Yohanes mencatatkan omongan Yesus, silahkan dipakai. Ya, tapi jadi kalau harus semua catatan mendukungnya. Yohanes, Jadi makanya saya dari awal kan sudah bilang kan, itu kita harus pastikan. Makanya kenapa saya tanya awalnya dasarnya Al-Quran, Alkitab seperti apa, lalu abang menjelaskan wahyu. Akhirnya supaya jangan sampai kita menuntut. Ini abang sebentar menuntut ini, jadi sudah membatalkan. Ya dari awal itu sudah membatalkan semua yang kita diskusikan. Gini, ku contohkan ke kitabmu ya biar kamu paham nih. Ini ya adalah tulisan merah. Ini adalah ucapan Yesus. Kan gitu. Nih, Yohanes 17. Ya, demikian kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, ini kata Yesus. Tulisannya merah. Bapa telah tiba, permuliakanlah bla bla bla, kan ke bawah. Lalu kata kita nih ya membahas tentang masalah Yesus. Di mana Yesus mengaku dirinya adalah Allah. Ya itu. Maksud saya itu abang menuntutnya itu. Cara tuntutnya itu loh. Cara tuntutnya itu. Ada nggak Yesus mengatakan dirinya adalah Allah? Maka ambil ucapan dari Yesus. Kalau kau bawa yang kayak gini ya, yang kayak gini, ini ajaran dewa-dewa, bukan ajaran Yesus. Pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah, bukan kata Yesus. Gimana? Makanya kalau kau ngomong masalah Yesus, ambil ucapan dari Yesus. Meskipun itu di Matius, mau di Yohanes, mau di Markus, mau di surat manapun, asal yang penting ucapan Yesus. Karena kita ngomongin Yesus. Kalau kamu ngambil kata orang tentang Yesus, gak laku, kawan. Lebih baik percaya ucapan Yesusnya langsung. Saya percaya mereka yang hidup di zaman itu lebih percaya mereka atau percaya sama abang? Saya tanya dulu. Oh, saya lebih percaya dengan ucapan Yesus, bukan orang sejamannya. Gimana sih? Itu batasan sudah ketahuan itu dari batasan. Ketika saya menyampaikan, ya ketika
saya menyampaikan Yesus adalah hamba Tuhan. Lalu ada yang mengatakan orang sezaman dengan Yesus, Yesus itu adalah Tuhan. Saya lebih percaya Yesus atau percaya orang di luar Yesus yang sezaman? Saya lebih percaya dengan Yesus, omongan Yesus. Dia adalah utusan Tuhan. Ada orang lain di luar omongan Yesus, contoh sezamannya, mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Tapi omongan Yesusnya dia adalah utusan Tuhan. Bahkan 10 kali lipat juga kurang untuk menjangkau ke sana. Iya, ya kan? kita ini membicarakan tentang Ini masalah konteksnya, Yesus bro. yang di Jadi, masa lebih lalu. percaya saya kepada abang atau kepada mereka? Saya tanya abang dulu. Kepada mereka yang mana? Hanya percaya sama abang atau kepada mereka? Baik, saya mengatakan di Yohanes 17 nomor 3, kata Yesus, dia utusan Tuhan. Oke? Ini kata Yesus melalui yang saya baca di kitab kamu. Kata Yesus, aku utusan Tuhan. Melalui saya nih di zaman sekarang. Lalu Oke, ada orang sekarang- di zaman dulu, bentar. Lalu ada orang sejaman dengan Yesus mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Kamu lebih percaya orang yang di luar Yesus atau lebih percaya omongan Yesus melalui saya? Orang di luar Yesus? Orang di luar Yesus Ya. gimana sih? Ada orang sejaman dengan Yesus mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Padahal Yesus ngomong dia adalah utusan Tuhan. Lalu omongan Yesus ini tertulis di kitab kamu. Saya bacakan di zaman sekarang. Ya, kata Yesus nih melalui omongan saya, dia adalah utusan Tuhan. Kamu lebih percaya yang lain atau lebih percaya omongan Yesus yang saya sampaikan ke Anda? Itu keterbatasannya abang ke situ. Abang patokan- Itulah kamu salahnya. Bukan keterbatasan dosa. saya. Bukan. Iya, keterbatasan abang. Itulah kesesatan Keterbatasan Kristen abang. memahami Yesus. Itu keterbatasan abang. Makanya Bukan, saya maklum itu keterbatasan abang. bukan, Jadi, buk- ini Yesus bu- itu ini bukan bukan- cuma sebagai sekedar utusan loh bang. Ingat ya, Yesus Nah. itu bukan sekedar utusan. Dia bisa Baik. menjadi Baik. jalan kebenaran. Dia Itu bisa menjadi kata Bapa siapa? itu sendiri. Itu kata siapa? Kata Yesus Di sendiri. mana Akulah jalan, dia kebenaran, dan dia hidup. mengatakan? Di mana dia mengatakan aku bukan sekedar utusan? Di mana? Aduh. Nah, Abang tuntut itu lagi. Kembali menuntut lagi. kan? makanya Kembali menuntut. bentar, kalau kau membicarakan menuntut. Yesus maka sudah kau bilang Aduh. ambil omongan Kalau Yesus, menuntut bukan kita bukan kalau menuntut omongan itu di kita luar nonsen, orang, Bang. Kalau bicara mengenai menuntut Gini hal itu, aja ya, nonsen gini semua, aja. Saya nonsen. contohkan sama Anda. Saya contohkan sama Anda di zaman sekarang. Karena Saya catatan mengatakan- sejarah itu sudah semua dibuktikan, itu intinya. Baik. Catatan sejarah Sekarang sudah gini semua aja, dapat dibuktikan. biar kau simpel memahaminya ya. Saya mengatakan nih, Yusuf berkata, aku utusan Tuhan. Lalu Ustadz Wapi mengatakan, Yusuf itu adalah Tuhan. Kau lebih percaya mana? Ucapan saya atau ucapan Ustadz Wapi? Saya mau tanya. Wafi bilang apa? Yesus Saya adalah Tuhan. saya bilang dengan omongan saya Yusuf adalah utusan Tuhan. Lalu Ustadz Wapi sejaman dengan kita nih ngomong, kata Ustadz Wapi Yusuf itu adalah Tuhan. Nah, makanya saya bilang itu keterbatasannya abang. Karena Bukan, begini, yang saya tanya Anda lebih percaya saya atau lebih percaya Ustadz Wafi? yang sudah pasti saya lebih percaya Tuhan, nggak percaya abang dengan Ustadz Wafi ya. Jadi begini, makanya saya bilang keterbatasan abang karena begini. Berarti Ya. kok nggak ngerti ini keterbatasan kamu. Saya jelaskan keterbatasan kamu Iya, dulu ya. Saya sudah tahu. Saya ngomong, saya sudah tahu, nih. kamu sudah tahu. kita saya kita jawabannya kita pasti membicara arah ke kita jam membicarakan nanti. Yusuf Sudah tahu saya. ya, kita membicarakan Yusuf, lalu Yusuf nih ngomong aku adalah utusan Tuhan nih. Dari omongan saya langsung kita membicarakan tentang diri saya ngomong tentang diri saya adalah utusan Tuhan. Iya, makanya dari Lalu pernyataan. nih bentar, nih Ustadz Wapi juga ngomong
di lain tempat. Bukan Yusuf itu bukan sekedar utusan Tuhan, tapi dia adalah Tuhan. Itu kata Ustadz Iya, Wapi, saya adalah makanya Tuhan. dari pernyataan abang kan saya langsung simpulkan keterbatasan karena pemahaman Nah. kita mengenai yang namanya pengakuan itu bukan gak dipandang sebagai cuma pengakuan, Bang. Oke. Nah, itu makanya. nggak sebagai sebuah pengakuan. Nah, Tetapi itulah, Bang. ada banyak-banyak Bang. hal yang mendukung tentang pengakuan itu yang terutama, mulai dari perbuatan, mulai dari baik. perkataan, mulai Baik, gini Bang, Gimana, gini. Bang? Itu kalau kamu menyebut ini keterbatasan saya, maka ini saya sebut itulah kesesatan Kristen, gitu. Keterbatasan saya ini adalah kesesatan dari Kristen. Dia memahami Yesus dari omongan orang, bukan dari omongan Yesus. Tuh kesesatannya. Itulah yang kamu laksanakan sekarang di lab ini. Saya ngomong ucapan Yesus, kau ngomong ucapan orang. Itulah kesesatan Kristen, saya bilang. Oke. Nah, itu tuh Sekarang biar kita- kamu paham gitu loh. Jadi abang, makanya saya bilang tadi kan, abang menuntut Yesus kan. Jawaban saya cuma itu, kembali ke awal pernyataan tadi. Ya, jadi itu jawaban saya. Jadi buktinya kan sekarang kan, abang lebih ke menuntut. Itu buktinya. Itu makanya itu yang Ya, kita- menguatkan saya. Untuk Ya, saya kita ngomong menyampaikan ya- hal itu ya. Ya. Kita ngomong tentang Yesus ya jelas ya kita tuh harus tuntut dari omongan Yesus. Saya Masa tambahin kita sedikit, Tad. tentang Yesus Saya tambahin ngomong sedikit. dikit lagi. Ya, Bang. Bunda Mila, Masa silakan kayak- Bunda Mila. Mungkin Bunda Mila bisa connect apa yang Saya pengen silakan. tahu. Kan dia tadi nyebut-nyebut Yesus itu sebagai jalan. Benar, memang ada Yesus sebagai jalan. Lah, jalan itu kan harus menuju ke tujuan. Nah, tujuannya itu siapa? Tujuannya. Tujuannya itu ke kerajaan surga, Bunda, itu menurut pemahaman saya. Ke Bapa, bukan ke kerajaan surga, ke Ke Bapa. kerajaan surga. Jadi kerajaan Ke surga kerajaan tuh surga. siapa? Yang di situ tuh siapa? Kerajaan surga di situ siapa? Ya. Kita tahu Siapa bahwa- yang mengendalikan kerajaan surga siapa? Saya kira Bunda tahulah siapa saja yang di dalam surga, Allah, malaikat, Bapa. mungkin dan Bapa. lain-lain. Yang di dalam surga itu Bapak, kan menurut Kristen itu. Itu Bapak. Makanya Bang begini Bang. Anda itu harus lebih banyak lagi membaca. Ustadz Yusuf ini udah di luar kepala. Itu udah diminum Enggak, semua itu isinya itu. Maksudnya itu kok. Jadi yang dimaksud Ustadz Yusuf, tunggu dulu. Ke Bapak lagi. Perkataan Bunda sudah Yesus pakai menyatakan Bapak bahwa lagi dirinya sekarang. nggak ada. Tunggu dulu sebentar. Pernyataan Yesus bahwa dirinya itu tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, memang begitu adanya. Jadi dia itu sebagai jalan kalian menuju ke Bapa. Itu pernyataan Yesus. Nah, sekarang kalau Anda membantah Bibelmu sendiri, kacau jadinya. Siapa lagi yang Anda percaya? Jangan percaya Oke, coba Bunda Paulus. on-cam dulu Paulus lah. itu kan Coba itu kan Bunda cuma on-cam dulu penulis. lah. Bunda Paulus, on-cam dulu Markus lah. itu Kan cuma sesuai standar kita kan on cam dulu lah, biar lebih enak kan. nggak ada standar-standar. Ini berdasarkan yang ada di Bible. Kok standar-standar apa lagi? Enggak, maksudnya on camnya maksudnya. Loh, saya udah on cam dari tadi. Saya lagi drive, saya lagi nyetir, nggak bisa on cam. Biar Saya lebih dari enak. tadi udah on cam kok. Saya udah 4 jam, kau baru masuk. Saya udah dari subuh tadi. Sekarang udah jam 9 di sini di Amerika. Ini gini kan jadinya kan nanti nggak enak dengan yang lain juga kan. Alah, siapa bilang nggak enak? Komal Semua Ustadz komitmen. Yusuf aja nggak komplain. Nggak ada Enggak, masalah. semua komitmen kan harus ada teman-teman Saya kita udah yang on tadinya cam kan- dari tadi. Udah nggak usah kau ngatur-ngatur. Saya cuma ngejabarin maksud daripada Ustadz Yusuf bahwa memang Iya, Yesus biar- itu biar utusan. fair aja di sini maksudnya. Dengar. Ustadz Yusuf udah bilang bahwa Yesus itu utusan. Utusan itu bisa banyak. Utusan itu bisa jalan, bisa menuju kemana, sebagai perantara, kalau bahasa Inggrisnya messenger. Itu semua tujuannya kemana? Ke bapaknya dia. Dia berdoa loh pada saat disalib, pada saat ketemu siapa. Bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap dirinya sendiri kalau tidak melalui Bapak. Itu kan udah jelas. Kok kalian ngebantah Bible kalian sendiri, gimana sih ini? Jadi Kristen ini kalau saya bisa
ngeliat, ngebaca sebentar ya Ustadz Yusuf ya. Mereka ini pengikut Paulus, Ustadz, bukan pengikut Yesus. Makanya mereka percaya perjanjian baru. Perjanjian baru itu dibuat setelah berapa puluh tahun Yesus meninggal. Yesus wafat, udah naik ke surga, timbullah perjanjian baru dari konsili-konsili Bapak Gereja. Itu yang kalian percayai. Coba lihat isinya ya. Coba sekali-sekali buka ya isinya. Antara perjanjian baru sama perjanjian lama, itu beda sekali. Nggak ada itu Bible menunjukkan bahwa untuk umat Kristen. Nah ini ada Baik, guru saya. Bang Toran, Bunda Mila, bentar saya sapa dulu Uniripa. Assalamualaikum. Bang Toran digantikan Uniripa ya. Saya mau minum obat dulu, sakit gigi masalahnya. Lanjut Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Ustaz. Uni, kalau saya salah tolong diluruskan. Benar nggak pernyataan saya? Ya, kayak Pak, jadi saya naik karena saya lihat Ustaz Yusuf pergi, terus Ustaz Wafi mute, terus Bunda Mila sendiri. Makanya saya minta naik. Ya, coba dikasih penjelasan ke dia nih. Kalau menurut saya, Kristen-Kristen di Indo ini, karena dia ngotot dari tadi bahwa Ustaz Yusuf kan menjelaskan Yesus itu utusan. Saya menjabarkan sedikit, utusan itu bisa perantara, bisa jalan, bisa messenger, bisa segala macam untuk menuju ke, dia bilang kan ke surga Bapak, saya bilang menuju ke Bapak. Nah mungkin ada sinkronisasinya, mungkin Uni kalau bisa menjelaskan lebih lanjut. Ayo Bang, saya mute sama guru kita nih biar bisa lebih Wah, jelas. Masya Allah, jangan. Saya muridnya Ustaz Yusuf sama Ustaz Oke, baik, Ustaz baik. Wafi. Hormat. Salam kenal Bang Toran. Saya muridnya Salam Ustaz Wafi kenal. sama Ustaz Yusuf. Jadi Hormat. kalau ada salah, kalau saya salah-salah, maka yang salah Ustaz saya. Oke. Gini, tadi saya dengar. Tumba. Jadi kalau Ustaz Wafi sama Ustaz Yusuf. Benar, Ya, memang ya. harus jadi Insya Allah. tumbal emang. Benar. Iya. Jadi gini, Bang Toran ini Kristen bener ya? Ya, siap. Nah, Bang Toran ini kan percaya kalau Yesus itu kan sembahan Tuhan. Benar? Betul. Iya. Nah, kalau menurut Bang Toran, Yesus itu ketika bangkit, ketika dia makan segala macam, itu pada waktu itu dia tetap jadi Tuhan. Kalau menurut saya ya, Ya. Dia Tuhan. iya Tuhan. Pada waktu Tuhan dia dalam- mati, bangkit, Tuhan. lapar, minum, itu Tuhan. Ya, Tuhan dalam pandangan Nah. kita. Nggak masalah, kita beda pandangan nih. Islam ini tidak mengimani Tuhan itu bisa mati. Karena Tuhan Ya, itu karena kekal. saya bilang pandangan kita karena ada beberapa hal yang menjadikan itu sebagai pandangan begitu. Nggak apa-apa, saya nggak tanya itu. Gini, Ya. kalau abang menjelaskan Kristen, saya khawatir saya lebih paham Kristen daripada abang. Saya khawatirnya itu. Oh, Karena terima saya kasih. sudah 7 Kalau tahun. Ibu lebih memahami Ya. Kristen luar biasa itu. Pasti, saya bisa pastikan saya lebih paham Kristen daripada abang karena saya sudah 7 tahun mempelajari kitab abang dan diskusi dengan pendeta-pendeta abang. Saya paham aliran Trinitas, aliran Oneness, Sabellius, ya, The Oneness, GO, saya paham semua. Jadi nggak usah dijelaskan ke saya yang jadi doktrin gereja. Yang saya tanya itu, menurut pendapat abang pribadi, ketika Yesus dibangkitkan, maka pada waktu itu dia adalah Tuhan. Itu aja, Tuhan atau bukan, gitu aja. Tuhan, dia bangkit kan? Nah, oke. Berarti inilah beda kita. Tuhan saya membangkitkan Tuhan abang dibangkitkan Tuhan saya. Ya, contoh saya kasih datanya di kitab abang nih. Ya, jadi kita beda, nggak apa-apa. Kita beda aja nggak apa-apa, nggak mesti harus sama kok. Kalian menyembah Tuhan yang dibangkitkan Tuhan kami menyembah Tuhan yang membangkitkan Tuhan kalian. Yesus Ya. inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Nah, yang dibangkitkan ini adalah Tuhan abang. Nggak apa-apa. Berarti abang penyembah Tuhan yang pernah dibangkitkan oleh Tuhan saya. Itu Nggak apa-apa, kita kasta kita kitab apa beda. tadi, Mbak? Nggak masalah kasta Kitab kita apa beda. tadi? Kasta kita, Kitab apa tadi? kastanya umat Islam tinggi, kastanya orang Di Kristen kitab itu di apa? bawah Islam. Kitab Karena apa kalian tadi? menyembah Tuhan yang pernah dibangkitkan Tuhan saya. Gimana? Kitab apa tadi? Kitab apa? Kisah Para Rasul pasal kedua nomor 32. Kalau saya itu nggak perlu mendebat orang Kristen bang. Saya malah kasih kesempatan orang Kristen jadi Kristen sejati loh. Kalau Kisah memang Para kalian Rasul apa? mengimani Berapa? Kisah Para Rasul pasal 2 nomor 32. 232 ya. Nggak apa-apa. Win-win solution. Kalau sama saya itu Jadi, bukan debat. Perikopnya itu kan khotbah Petrus.
Iya, memang perikopnya khotbah Petrus. Mau khotbah Yohanes kek, khotbah Petrus kek, nggak akan menghilangkan pernyataan bahwa Tuhan Abang dibangkitkan sama Tuhan saya. Jadi, memang kita beda. Kita akui kita beda. Saya menyembah Tuhan yang membangkitkan Tuhannya orang Kristen. Orang Kristen menyembah Tuhan yang dibangkitkan Tuhannya orang Islam. Kasta kita beda. Nggak apa-apa. Karena kami kastanya lebih tinggi, kami mengasihi kalian. Kami nggak masalah. Makanya kami mayoritas di Indonesia ini baik kepada kalian yang minoritas. Kenapa? Kami nggak mungkin menghina kalian. Tuhan kalian aja yang pernah dibangkitkan Tuhan kami. Kami kasihan sama kalian. Udahlah minoritas, Tuhannya pernah dibangkitkan Tuhan kami. Pecah belah lagi. Jadi kami mengasihi kalian. Silahkan sembah Tuhan yang pernah dibangkitkan oleh Tuhan kami. Kami menyembah kepada Tuhan yang membangkitkan Tuhannya Kristen. Kita berdamai di sini. Gimana? Sepakat? Oke, terima kasih. Tapi kalau menurut pandangan saya, Sepakat. tapi menurut pandangan saya ya, itu kan pandangan Kenapa? Uni kan, ya. Sekarang pandangan saya, ya. Jadi menurut pandangan Tadi kan saya, abang yang mengakui. Tunggu, bentar. Jangan fitnah gitu. Saya tadi ngajak abang untuk win-win solution. Makanya saya tanya, Bang, Tuhan abang waktu dia dibangkitkan Tuhan nggak? Karena kalau abang bilang tadi bukan Tuhan, berarti abang tidak menyembah Tuhan yang dibangkitkan sama Tuhan saya. Iya, Tapi ketika maksud abang saya mengklaim bahwa yang dibangkitkan Uni itu sudah Tuhan abang, dan yang sampaikan membangkitkan hal itu adalah kan. Allah, apa? Enggak, maksud saya kan Uni sudah selesai menyampaikan. Nah, sekarang Kan itu abang yang bilang saya tadi. sampaikan pemahaman saya kan. Tunggu. Yang mengatakan yang dibangkitkan Tuhan tadi siapa coba? Saya tanya, kita gini ya, kita pelan-pelan nih. Enggak, maksud saya Tadi kan begini, saya tanya. Uni sudah Apa? Uni sudah selesai. Oh, Live abang mau dibatasi apa? membantah. Kenapa Oh iya, dibatasi? silakan. Pelanggaran kayaknya dia Uni itu. Oh, kenapa? Pelanggaran kayaknya, nggak tahu. Yang Kayaknya saya dibatasi atau dia dia. yang pelanggaran Ustaz? Dia. Torannya pelanggaran. Oh, rokok nggak?